Selamat pagi Bu Hana. Perkenalkan, nama saya Nurka Fesati Ambarsari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AVL 3 dari mat kuliah Innovation. Nah, inovasi dalam bisnis keluarga. Inovasi sendiri ada 3, yaitu ada produk, proses, dan juga service. Untuk produknya, kita membuat map atau produk baru berbahan kertas tebal sesuai dengan request customer. Untuk prosesnya, mengajarkan pegawai untuk menggunakan email dan perangkat digital untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dan untuk servisnya, mendaftarkan perusahaan ke e-katalog pemerintah. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan inovasi produk. Nah, pada awalnya, bisnis keluarga kita itu hanya menyediakan produk yang terbuat dari kertas beban tipis, sekitar 100 gram atau di bawahnya, untuk diproduksi secara massal karena keterbatasan alat dan juga skill. Nah, sedangkan kita kan bekerja sama dengan berbagai organisasi dan juga perusahaan kayak rumah sakit, terus pabrik, ada bank dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu mereka juga meminta produk lain yang sebenarnya belum kita produksi gitu. Sebenarnya kita sebelumnya belum pernah bikin produk seperti itu. Cuman untuk memenuhi keinginan customer tersebut, kita mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sekarang kita akhirnya bisa membuat produk dengan ketebalan kertas yang jauh lebih tinggi. Seperti contohnya di sini ada map. Nah, ini tuh mapnya tebal banget. Ini awalnya diminta oleh beberapa rumah sakit di sekitar daerah bisnis kali berjalan. Lalu seiring berjalan waktu juga kita dapat pesanan map juga dari bank. Itu dalamnya ada kayak plastiknya gitu. Nah, awalnya kan kita juga nggak tahu kan cara bikin plastiknya kayak gimana, cara masukin plastiknya kayak gimana. Cuman karena kita ingin memenuhi kebutuhan customer, jadi kita mencari cara gimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, untuk penerapan inovasi service, sekarang ini bisnis keluarga kami sudah mulai menggunakan e-katalog pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau organisasi yang bergerak didampingi dan diawasi oleh pemerintah. Karena sekarang instansi yang diawasi pemerintah itu kalau mau melakukan pembelian atau pengadaan itu harus melalui katalog gitu. Nah, jadi karena kita suplai percetakan buat mereka, jadi kita sekarang udah terdaftar di e-katalog gitu. Nah, dengan ini bisnis keluarga kami bisa menjangkau perusahaan atau organisasi yang jauh lebih besar gitu. Dan ini merupakan sesuatu value yang sangat menguntungkan bagi kami, sebab untuk saat ini tidak banyak perusahaan-perusahaan di bidang percetakan di sekitar Sidoarjo yang sudah terhubung dengan e-katalog. Nah, yang terakhir yaitu penerapan inovasi proses. Saat ini bisnis keluarga kami sedang tahap untuk mendigitalisasi proses administrasi serta dokumen perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan seluruh data tercatat dan terarsipkan dengan baik. Sehingga kami memberikan pelatihan singkat kepada karyawan kami untuk menggunakan laptop dan juga tools digital. At least mereka udah bisa nyalainnya gimana, bukanya gimana, terus cara masukin data gimana, menyimpannya gimana, ngirimnya gimana gitu. Jadi contohnya kita pakai email untuk menerima pesanan dan juga berhubungan dengan customer. Karena kita kan bekerja sama kayak rumah sakit, perusahaan-perusahaan gitu kan biasanya terhubungnya melalui email gitu. Nah, kita juga ngajarin pakai Google Sheet untuk mendata pesanan yang masuk dan juga melaporkan sudah sampai mana sih produk yang sudah diproduksi. Jadi kita sebagai direksi juga bisa mengontrol pesanan ini udah sampai mana gitu. Terus kalau misalkan ada permintaan dadakan bisa diduluhin yang mana kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya keunikan dari inovasi di bisnis keluarga. Yang pertama, pertimbangan dalam proses inovasi bisnis keluarga itu mempertimbangkan biasanya lebih ke nilai-nilai keluarga, misalnya untuk meningkatkan kerjasama kayak gitu-gitu. Nah, kalau pada non keluarga biasanya lebih berorientasi pada aspek finansial. Lalu untuk penggunaan dananya, dana yang digunakan biasanya tuh berasal dari internal, yaitu laba yang dianggarkan untuk pengembangan bisnis. Dari keuntungan dari bisnis itu juga dianggarkan untuk pengembangan bisnis. Nah, sedangkan pada non keluarga biasanya tuh cenderung untuk mencari pendanaan eksternal, ya contohnya seperti kayak investor dan lain sebagainya. Lalu untuk tujuannya, karena merupakan bisnis keluarga ya, tujuan yang dianut merupakan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang untuk bersama. Karena kan pasti punya pemikiran kayak bisnis keluarga ini harus bertahan sampai anak cucu dan lain sebagainya kan. Nah, sedangkan pada non keluarga
belum tentu memiliki pandangan bisnis untuk keperluan bersama tersebut. Sekian dan terima kasih.